Konsep atau teori multiverse memang sudah lama dibicarakan oleh banyak ilmuwan dunia. Dari situ, mereka berpikir bahwa dengan luasnya alam semesta yang sampai saat ini belum terpecahkan, mungkin saja di luar sana masih ada alam semesta yang lainnya. Istilah multiverse sendiri berasal dari penggabungan kata multiple yang berarti banyak dan universe yang berarti alam semesta. Dalam konsep multiverse, alam semesta yang kita kenal saat ini hanya merupakan salah satu dari banyak kemungkinan. Setiap alam semesta dalam multiverse mungkin memiliki kondisi awal yang unik, hukum fisika yang berbeda, atau bahkan dimensi fisik yang berlainan. Ide tersebut diajukan sebagai cara untuk menjelaskan beberapa fenomena dalam fisika dan kosmologi yang sulit dipahami dengan teori tunggal yang mencakup alam semesta yang kita amati saat ini. Nah, seperti yang saya singgung tadi, konsep multiverse ini muncul dalam beberapa bidang fisika. Tetapi, contoh yang paling menonjol berasal dari sesuatu yang disebut sebagai teori inflasi. Teori inflasi menggambarkan peristiwa hipotesis yang terjadi ketika alam semesta kita masih berusia sangat-sangat muda. Dalam waktu yang singkat, alam semesta mengalami periode ekspansi yang cepat, atau mengembang menjadi banyak urutan alam semesta yang besar dari ukuran sebelumnya. Kemudian inflasi alam semesta kita ini diperkirakan telah berakhir sekitar 14 miliar tahun yang lalu. Namun diperkirakan juga, periode inflasi ini tidak berakhir di mana-mana pada waktu yang sama. Ada kemungkinan bahwa ketika inflasi berakhir di beberapa wilayah, periode inflasi ini terus berlanjut di wilayah lain. Jadi, sementara inflasi sudah berakhir di alam semesta kita ini, periode inflasi lainnya mungkin saja masih berlanjut di wilayah alam semesta yang lainnya dan terus berlanjut hingga hari ini. Kemudian dalam skenario yang disebut dengan inflasi abadi ini, setiap alam semesta akan muncul dengan hukum fisikanya sendiri, kumpulan partikelnya sendiri, pengaturan gaya sendiri, dan nilai konstanta fundamentalnya sendiri. Dengan skenario itu tadi, inilah yang mungkin dapat menjelaskan mengapa alam semesta kita memiliki sifat-sifat tersebut. Terutama, sifat-sifat yang sulit dijelaskan dengan fisika dasar seperti materi gelap atau konstanta kosmologis lainnya. Atau dengan kata lain, jika multiverse ini memang ada, maka kita akan memiliki konstanta kosmologis yang acak di alam semesta yang berbeda, dan itu hanya kebetulan bahwa yang kita miliki saat ini mengambil nilai yang dapat diamati dan dipelajari di alam semesta kita saat ini. Hingga saat ini belum ada bukti empiris yang meyakinkan untuk mendukung atau membantah keberadaan multiverse. Konsep multiverse masih merupakan spekulasi teoretis dan belum dapat diuji secara langsung. Salah satu alasan mengapa sulit untuk mengumpulkan bukti adalah karena kemungkinan interaksi antara alam semesta dalam multiverse yang berbeda-beda sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Dalam banyak variasi multiverse, alam semesta yang berbeda terisolasi satu sama lain dengan hukum fisika dan konstanta yang unik. Dan hal ini membuatnya sulit untuk mengamati atau mengukur efek dari alam semesta lain dalam multiverse. Namun meskipun begitu, multiverse tetap menjadi subjek penelitian intensif dalam fisika teoretis dan kosmologi, dan para ilmuwan juga terus mengembangkan model dan metode untuk menguji atau mendapatkan bukti yang dapat mendukung atau menantang konsep multiverse. Seperti dalam fisika teoretis, beberapa model matematika telah diajukan yang mengindikasikan kemungkinan keberadaan multiverse. Namun, untuk dapat mengkonfirmasi secara definitif, tentu diperlukan bukti empiris yang dapat diuji melalui pengamatan atau percobaan langsung. Jadi, sampai semua itu dapat tercapai, keberadaan multiverse akan tetap menjadi isu yang masih diperdebatkan dan subjek spekulasi
dalam komunitas ilmiah sampai kapanpun. Nah, dengan semua itu tadi, apakah para ilmuwan selama ini belum pernah mencari bukti nyata adanya multiverse? Sebenarnya banyak ilmuwan telah mencoba menemukan lebih banyak bukti fisik dan kuat untuk keberadaan multiverse. Misalnya, jika ada alam semesta tetangga dekat dengan alam semesta kita sejak lama, maka alam semesta tersebut mungkin telah berinteraksi dengan alam semesta kita dan menciptakan jejak yang dapat dideteksi. Jejak itu bisa berupa bentuk distorsi pada latar belakang gelombang mikrokosmik atau dalam anomali galaksi yang aneh ke arah bekas tabrakan tersebut. Namun sayangnya, semua jenis pencarian ini masih nihil, sehingga multiverse saat ini tetap menjadi hipotesis dari para ilmuwan saja. Tantangan untuk bisa mengkonfirmasi keberadaan multiverse tentu masih memerlukan banyak waktu serta penelitian yang intensif. Bisa saja akan menghabiskan ribuan tahun untuk dapat memahaminya. Dengan begitu, sementara membayangkan kalau multiverse memang ada, sebaliknya mari kita bicara tentang fakta saat ini, kalau multiverse itu tidak ada, dan alam semesta yang kita kenal saat ini adalah satu-satunya alam semesta yang ada. Tidak ada alam semesta lain yang berbeda dengan hukum fisika yang unik atau kondisi awal yang berbeda. Konsep multiverse seringkali dikaitkan dengan adanya fenomena alam semesta yang tidak dapat dijelaskan dengan pemahaman kita tentang fisika, kosmologi, dan kehidupan yang ada di alam semesta ini. Padahal semua yang dapat diamati dan diteliti harusnya dapat dijelaskan melalui penemuan atau pengembangan teori baru dalam kerangka alam semesta kita saat ini, walaupun mungkin teknologinya masih belum ada. Tapi kembali lagi, dalam poin kali ini adalah pendekatan berdasarkan asumsi bahwa multiverse itu tidak ada. Kembali lagi, belum ada bukti definitif yang mendukung atau membantah keberadaan multiverse. Penjelasan ini tetap bersifat spekulatif dan subjek penelitian dan diskusi lebih lanjut di bidang fisika serta kosmologi. Jadi itu tadi adalah kurang lebih penjelasan tentang multiverse yang dapat saya rangkum hari ini. Pada intinya, sampai saat ini multiverse masih belum terbukti keberadaannya, tapi bukan berarti tidak ada. Kedepannya penelitian masih akan terus dilakukan untuk dapat memastikannya. Entah kedepannya, apakah akhirnya para ilmuwan dapat memastikannya antara memang ada multiverse atau tidak sama sekali. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan pengetahuan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.